Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi masih di dalam program yang sama, yaitu program Abata. Apa itu Abata? Yaitu Ayo Belajar Tajwid ya, yaitu dengan adanya program ini semata-mata kita ingin memperbaiki bacaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu saat ini. Dan mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa di pertemuan kita hendaklah mitra menyiapkan mushaf Al-Quran, kemudian juga buku catatan yang mana kita akan membahas hukum-hukum tajwid. Namun sebelum itu hendaklah mitra JC berwudu ketika menyentuh Al-Quran. Jadi jangan sampai menyentuh Al-Quran dalam kondisi berhadas, yaitu hadas kecil. Dan mitra JC kita masih dalam bacaan yang sama, masih surah yang sama, yaitu surah Al-Fatihah. Jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah hukum idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah boleh ya. Maka sebelum kita melanjutkan bacaan kita dan membahas hukumnya, terlebih dahulu kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah ini bersama-sama. Jadi mitra JC bisa mengikutinya di rumah dengan menyiapkan mushafnya. Nah, mari kita mulai baca bersama-sama mitra JC. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi sebelumnya Bang Ye juga membahas tentang terjadinya lahan ya, atau apa namanya, kesalahan-kesalahan di dalam bacaan, yaitu a'udzu ya. Membedakan sekali lagi antara hamzah dengan ain, dha dengan jim ya. Jadi jangan a'udzu billah, tapi menggunakan huruf dha. A'udzu billahi minasyaitonir shin, huruf shin bukan huruf sin mitra JC. Jadi bukan minasaitoni tapi syaitoni. Ar-rajim ta ya, huruf ta bukan huruf ta. Ini baru ta'awudz. Maka kita melanjutkan bacaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bismillah ya, sebelumnya sudah kita bahas ya, hukumnya. Bismillah yaitu masuk kepada millah di sini, yaitu lam tipis. Apa itu lam tipis? Yang ada di sini yaitu ketika ada lafzul jalalah, yaitu tulisan Allah yang mana didahului oleh harokat kasroh. Jadi millahi tidak boleh dibaca dengan millahi ya,
Jadi apa hukumnya adalah lam tipis. Gitu. Harus dibaca tipis lamnya, tidak boleh dibaca tebal. Kemudian Allahnya kan, millah, nah, di situ panjang sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, hukumnya adalah mat tabi'i. Adapun di sini ya tadi mat tabi'inya dengan tanda alif yang berdiri atau alif setengah. Atau bisa kita bilang juga harokat fathah yang berdiri. Harusnya harokat fathah itu kan miring. Nah, ini berdiri. Jadi hukumnya adalah mat tabi'i. Kemudian hirrah. Nah, hirrah. Jadi langsung masuk huruf ro-nya gitu. Tidak dibaca bismillahirrah, nah, tetapi langsung hirrah. Memasukkan di dalam istilah tajwid disebut dengan idgham. Ya, idgham berarti memasukkan atau mentasydidkan. Nah, itu bisa disebut dengan idgham. Kebetulan di sini adalah hukumnya idgham syamsiyah yang sudah kita pelajari sebelumnya, mitra JS. Apa itu idgham syamsiyah? Yaitu ketika ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Salah satunya adalah huruf ra. Jadi harus dibaca, dimasukkan, diidghamkan. Yarrah. Kalaupun memang tidak ada lafaz Allah sebelumnya, ya Ar-Rahman. Jadi tidak boleh dibaca dengan Al-Rahman walaupun ini alif lam gitu. Tapi alif lamnya jadi tidak terbaca ya, karena apa? Langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya, itu huruf ro-nya tadi. Ar-Rahman harus ada tasydid ya, karena idgham dimasukkan. Ar-Rahman, bismillahirrahman. Jadi hukumnya adalah idgham syamsiyah. Jadi jangan sampai sekali lagi kita hanya sekedar membaca Al-Quran namun tidak mengetahui hukum-hukum tajwidnya. Maka alhamdulillah jikalau kita sudah menguasai ilmu tajwid, nah ini hanya sekedar terjadi pengulangan saja. Kemudian nanti masuk fase tahsin ya, kemudian cara baca yang tadi macam-macamnya nanti akan beda. Banyak cara macam baca. Ada wadduha yang sering kita pakai, ada lagi wadduhe. Nah, ini macam-macam cara baca. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, hanya di sini tidak ada hukum hak sukunnya. Yang ada adalah Ar-Rahman, man. Nah, kita lihat tulisannya di dalam Al-Quran itu biasanya dengan menggunakan fathah yang berdiri. Itu sudah menunjukkan adalah hukumnya mat tabi'i, yang menunjukkan dia harus dibaca sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi tidak boleh dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus panjang. Bismillah, la panjang 2 harokat. Bismillahirrahman, 2 ketukan semuanya, 2 harokat atau 1 alif. Jadi alon-alon sing penting kelakon kalau kata orang Jawa gitu. Jadi pelan-pelan yang penting selamat bacaannya. Jadi jangan sampai kita baca cuman bacaan kita tidak selamat. Maka sebenarnya lebih aman ketika membaca Al-Quran itu dengan apa namanya? Cara-cara anak kecil mungkin ya, atau cara-cara ibtidai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita nanti paksa dengan tartil atau lagamnya, kemudian mengakibatkan bacaan tersebut salah, ini lebih bahaya, fatal. Karena ini Al-Quran gitu. Berbeda antara Al-Quran dengan sholawat. Kalau bacaan Al-Quran ini apa namanya, kalau ada salah dibacanya ini bisa berdosa kita. Makanya biasakan sebelum membaca Al-Quran itu kita pasang niat belajar membaca Al-Quran. Ya Allah, saya niat belajar membaca Al-Quran. Nah, ini dimaaf ya. Jadi kalaupun nanti ditemukan kesalahan, tapi dengan syarat si pembaca atau qori tadi masih terus belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya.
Berbeda dengan sholawat gitu, mau salahnya aja tidak mempengaruhi atau bacaan-bacaan zikir, jadi tidak mempengaruhi masalah panjang ataupun pendeknya. Misal kalimat la ilaha illallah, zikir subhanallah, ini tidak mesti harus tartil gitu ya. Jadi pun kalau misalnya salah tidak dipermasalahkan gitu. Namun berbeda dengan masalah bacaan Al-Quran. Jikalau ditemukan kesalahan di dalam bacaan ini berdosa. Maka tadi dimaaf jikalau kita memasang niat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan juga dengan syarat si qori tersebut harus terus belajar membaca Al-Quran, harus ditemani dengan seorang guru. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir, itu hukumnya mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ya, sebelumnya sudah kita bahas. Ya, namun seperti yang Bang dijanjikan gitu, bahwasanya akan kalau sudah kita catat nanti akan kita belajar secara metode pengulangan. Mad tabi'i itu apa gitu. Jikalau atau apabila ada waw ya sebelumnya dhammah atau ya sukun sebelumnya kasrah, atau ada alif ya bukan hamzah sebelumnya fathah, maka dibaca 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Jadi inilah tanda-tanda dari mad tabi'i. Maka jikalau keadaan tersebut ada pada bacaan Al-Quran, maka kita harus membacanya sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Jadi tidak boleh dibaca pendek atau lebih gitu ya. Dibaca misal 3 ketukan 3 harokat atau 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak tepat. Ini salah dalam bacaan. Kemudian selanjutnya nirra, ar-rahmanirra, ini sama ya, hampir mirip, ar-rahman, ar-rahim. Apa kenapa Bang dibilang sama? Karena di sini ada alif lam gitu bertemu dengan huruf ra. Alif lam bertemu dengan huruf ra. Maka hukumnya adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Jadi tidak boleh dibaca nil roh. Hukumnya adalah idgham syamsiyah. Ar-Rahim. Nah, di sini ada hukum ya. Ada hukum di situ. Namun Bang belum bahas, kita lanjutkan bacaan kita selanjutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, di situ ada hukum, namun belum kita masuk bab. Dan harus ha tipis, ya bukan ha tebal. Ha gitu. Maka coba kita praktekkan bersama-sama makharijul huruf ha gitu. Ha hi hu bah, bisa untuk melatih. Ha hi hu bah, tempatnya di kerongkongan. Ini ha pertama ketika fathah, hi ketika kasrah, hu ketika dhammah, kemudian ketika sukun bah gitu. Alhamdu, ini harus ha tipis, jangan ha tebal. Alhamdu, ini artinya berbeda. Ini menariknya sekali lagi Bang bilang bahasa Arab tuh menarik. Salah makharijul huruf saja bisa mengubah arti. Nah, kita lanjutkan ya, untuk makharijul huruf itu huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Itu huruf ha. Nanti kapan waktu kita akan sama-sama berlatih setiap makharijul huruf ya. Kita buat seperti itu. Ha hi hu bah. Nanti kalau huruf ba, babi bu bab. Sebenarnya dengan metode itu sudah cukup. Di situ bisa dijelaskan tajwidnya, ada qalqalah, ya kan, ada yang bukan qalqalah. Kita lanjut. Alhamdulillah
rabbil alamin. Ingat mata yang harus dibaca panjang sama ar-rahim, alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, ini mirip yang dengan bismillah tadi. Maliki yaumiddin. Harus panjang ya. Atau dua ketukan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dan harus tasydidnya harus jelas. Middin, jangan midin. Middin ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin berbeda dengan shin, jadi harus dibaca yang jelas. Nasta'in, jangan nasta'in. Nah ini salah. Na'budu, ain dan hamzah beda, jadi jangan dibaca budu, tetapi na'budu. Ya, na'budu, tapi nah ini apa, termasuk huruf-huruf berat ini kan. Nah, ini jadi kalau belajar makhorijul huruf tuh sekali lagi kuncinya adalah mulut kita harus dibuka, mitra. Kalau tidak dibuka wah susah pelafalannya. Ditekan di tenggorokan. Nanti pun lama kelamaan akan terbiasa. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim biasa suka terbawa. Ihdinas siratal mus. Jadi so bukannya sin. Nah, ini suka terbawa biasanya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, nah, tapi sin. Ya, biasa saja s, huruf s. Nah, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan beda. Tadi sirat, kemudian mustaqim, sin. Ya, maka ada metode-metode tuh yang dia mengajarkan cara membedakan huruf a, so, sa, gitu. Kemudian za. Nah, itu za, ja, beda. Ha. Ada metode-metode seperti itu kadang. Nah, jadi huruf-huruf yang kira-kira sulit gitu untuk membedakan itu dibuat sepasang biasanya. A, ini hamzah sama ain. Kemudian za, itu di ujung gigi, ya, di apa, seakan-akan digigit lidahnya tuh, jangan digigit mitra yang tersakit. Ya, za, ya, dengan za itu berbeda. Huruf-huruf yang kira-kira hampir berdekatan secara bunyi maupun pelafalan. Kita lanjut mitra Jesi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita berhenti dulu di situ ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi. Tadi yang disebutkan adalah huruf dza. Siratal ladzina an'am. Itu beda lagi. An'amta 'alaihim. Kita lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mitra Jesi, kita melanjutkan dari bacaan bismillah. Ya. Ar-Rahman, karena Ar-Rahmannya sudah mirip, yaitu hukumnya adalah mad tabi'i. Ya. Jadi nanti kalau sudah kita kelar nih satu ayat ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Ntar akan kita pecah hukumnya satu persatu ya. Hanya sekedar pengulangan saja. Itu biar terbiasa. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra-nya masih sama seperti Ar-Rahman. Jadi hukumnya sama, idgham syamsiyah. Namun ketika Ar-Rahim pasti kita akan mengira di awal ini adalah mad tabi'i gitu. Nah, perhatikan ya, di tulisan ini. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Kita perhatikan di sini ada kasroh, kemudian bertemu dengan ya sukun atau ya sukun sebelumnya hurufnya kasroh. Maka kalau kita lihat sepintas ini memang hukumnya adalah mad tabi'i gitu. Tapi ternyata ya bukan mad tabi'i karena di sini ada waqaf. Tapi itu waqaf ya tanda pemberhentian biasanya. Ya bentuknya bulat atau kadang diisi dengan nomor ayat, misal ayat pertama atau ayat kedua. Nah, apa hukumnya ini? Nah, inilah yang disebut dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Nah, jadi Mitra Jesi silahkan siapkan catatannya. Ini adalah mad arid lisukun. Maka kita akan merujuk kepada kitab tajwid. Ya. Apakah itu mad arid lisukun? Oh, seperti biasa, mohon maaf sebelumnya kita terjemahkan secara bahasa dulu. Mad, nah, sebelumnya mungkin sudah dibahas yang artinya panjang, gitu. Nah, ya, ketika pembahasan mad tabi'i, mad itu artinya adalah panjang. Apa itu arid? Nah, ini secara bahasa dulu. Arid. Apa itu arid? Yang itu artinya adalah yang bertemu atau yang mendatang. Menjadi sesuai dengan kitab ini saja. Yang bertemu atau yang mendatang. Yang bertemu atau yang mendatang. Lis sukun li itu ya kalau di bahasa Arab artinya karena gitu. Karena sukun ya artinya pemberhentian atau mati, bisa sukun. Nah, di sini diartikan mati. Cuman kalau di sukun tuh sakinah tuh artinya tenang. Sakinah kan kita biasa bilang sakinah mawadah warohmah. Sakinah sakin, sukun tuh artinya tenang gitu. Ya orang kan kalau mati tenang gitu. Namun nanti mati sendiri ada lagi kayak bahasa Arabnya mautun, maut gitu kan. Mata ya mutu, mautun mati artinya. Sukun di sini yang dimaksud ya mati gitu. Maksudnya hurufnya gitu atau pemberhentian. Jadi mad arid lis sukun arid yang artinya bertemu atau yang mendatang, li artinya karena, sukun artinya mati, yang bertemu karena mati. Seperti itu. Kalau diterjemahkan yang panjang yang mana bertemu karena mati, karena maksud karena waqaf gitu. Nah, apa sih definisi dari mad arid lis sukun? Ya. Yaitu definisi dari mad arid lis sukun yaitu apabila ada waqaf. Ada waqaf. Nah, mungkin Mitra Jesi ada beberapa yang belum mengerti waqaf. Waqaf itu adalah tanda berhenti ya. Tanda berhenti. Ya, tanda berhenti. Atau tempat pemberhentian boleh. Tanda berhenti. Atau tempat pemberhentian membaca. Gitu. Sedang sebelumnya ada mad tabi'i, atau mad lain.
Jadi mat lain ini belum kita bahas mitra ya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi apabila ada wakaf atau tempat pemberhentian sedang sebelumnya ada mat tobi atau mat lain. Nah, ini kan sesuai. Ini ada mat tobi di sini. Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Ini mat tobi hukumnya. Namun ada wakaf di sini tempat pemberhentian. Nah, inilah yang disebut mat arid lis sukun. Gitu. Maddun arid lis sukun. Ini disebut mat arid lis sukun mitra. Gitu. Jadi apabila ada mat tobi'i atau mat lain, nah ini mat lain ini belum kita bahas memang. Jadi dua ini intinya, ada mat tobi'i sebelumnya mat tobi'i atau mat lain, kemudian nggak tahu ada wakaf atau tempat pemberhentian, kita memberhentikan bacaan tersebut. Ya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, ini kan cara membacanya. Cara membacanya itu yang nggak dibagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama ya, yang paling afdol ya, yang paling utama. Yang pertama itu yang paling utama, yaitu membacanya seperti mat wajib muttasil. Nah, ini belum kita bahas yang mat wajib muttasil, yaitu 6 harokat. 6 harokat atau 3 alif ya, jadi panjang. Contoh misal Ar-Rahim mau kita baca 3 harokat, 3 alif maaf, atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif. Yang pertengahan selanjutnya yaitu 4 harokat ya. Yang kedua pertengahan yaitu 4 harokat atau 2 alif ya. Baru yang ketiga ya, yang biasa ya, itu 2 harokat atau 1 alif. Jadi boleh-boleh saja misalnya dia membaca dengan seperti bacaan mat tobi'i. Nah, ini mat tobi'i. Jadi boleh-boleh saja kalau misalnya dia ingin membaca dengan 2 harokat atau 1 alif seperti mat tobi'i, itu paling pendek. Jadi boleh misal Bismillahirrahmanirrahim, ini paling pendek segitu. Bismillahirrahmanirrahim itu 2. Tapi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ini kan nggak ada mat tobi'inya, itu salah gitu, tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak panjang. Kalau mat tobi' Bismillahirrahmanirrahim, itu mat tobi'i. Sama ketukannya dengan Bismillah Allah tadi. Kemudian Ar-Rahman man-nya itu sama 4 misal Bismillahirrahmanirrahim, ini 4. Yang paling panjang itu ya 6 harokat. Biasa orang mengambil tuh yang pertengahan, karena tadi sesuai dengan prinsip khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu ya pertengahan. Nah, kita ambil yang 4 saja. Jadi takut ntar terjadi apa namanya, ada misalnya beberapa orang yang mungkin belum belajar mat arti sukun gitu, kita baca terlalu pendek tuh pas ya, walaupun memang boleh-boleh aja. Yang biasanya umumnya orang mengambil 4 harokat atau 2 alif ya, kalau yang nafasnya panjang biasanya dia mengambil sampai 6 harokat seperti kori gitu. Biasanya kan biasa di rohim, habis itu panjang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wah,
tinggi lah. Bang Gio makan kori kan. Ntar bisa di share tuh yang kalau yang kori-kori. Ada yang bisa panjang tuh pas dia rahim, ada yang mengambil sampai 6 harokat. Jadi kita ambil yang pertengahan. Jadi cara bacanya 3 macam mitra ya, jangan kaget. Ntar ada yang baca terlalu panjang, jangan disalahkan, betul. Atau dibaca 4 harokat, betul juga. Atau 2 harokat, betul juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang salah tuh tidak ada panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Rahim. Ini kurang tepat. Nah, mungkin mitra JC inilah pembahasan tentang mat arid lis sukun. Emang Bang J belum berikan contoh-contohnya, namun nanti di bacaan-bacaan selanjutnya insya Allah kita akan menemukan contoh-contoh dari mat arid lis sukun. Mat lainnya belum kita bahas. Namun inilah rumus utamanya. Apabila ada wakaf atau tempat pemberhentian, sedang sebelumnya adalah ada mat tobi'i. Tadi ar-rahim, dia aslinya mat tobi'i, tapi ada wakaf. Kemudian mat lain. Ya, mat lain ini belum kita bahas. Nah, mitra JC, semoga pertemuan singkat ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi Bang J pribadi dan juga untuk mitra JC dimanapun berada. Dan mitra JC jika lo ingin sharing, mungkin masih merasa kurang pertemuan kita secara online, bisa langsung ketemu, tidak apa-apa, kita berbagi saja gitu, sharing, karena mungkin takut mitra JC mungkin lebih alim gitu, wawasannya lebih luas ya dibanding Bang J tadi. Mungkin ingin diberikan tambahan, ini mungkin begini Bang J, baik ya, kita terima ya. Dan ingat selalu di atas langit selalu ada langit gitu. Nanti kalau misalnya memang ada metode-metode atau sistem pengajaran yang lebih baik atau hukum-hukum yang lebih baik dibanding ini, maka ambil yang lebih baik ya. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai macam kekurangan. Nah, mitra JC, Bang J kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya Bang J ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala partisipasinya. Ya, jangan lupa terus stay tune di Facebook Radio JC maupun YouTube channel JC TV ya, untuk mengulang pelajaran-pelajaran dari tajwid yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya mitra JC. Bang J ucapkan terima kasih, syukron kasiran la itimamikum, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.